Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini, dan saya percaya kasih karunia Tuhan selalu berlanjut dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema firman Tuhan saat ini adalah Nasar. Kita akan melihat dalam kitab Ulangan 23, saya baca ayat 21 sampai ayat 23. Kitab Ulangan 23 ayat 21 sampai ayat 23, demikian firman Tuhan. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Ayat 21 di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau kamu menjanjikan sesuatu kepada Tuhan Allahmu, janganlah menunda-nunda untuk menepati janji itu, karena Tuhan Allahmu tetap menuntutnya dan kamu berdosa jika tidak memenuhinya. Jadi kita lihat nasar ini adalah janji yang dibuat jika suatu maksud tercapai. Misalnya ada seorang ayah atau seorang ibu yang berjanji, dia bersaksi, mungkin dia berjanji kepada Tuhan dalam doanya ketika anaknya mungkin sakit, dan dia berjanji kalau anaknya sembuh, dia akan bersaksi di gereja. Ya. Mungkin bukan seorang yang pemberani, ya, yang mungkin demam panggung, tetapi ketika dia berjanji kalau anaknya sembuh, dia akan bersaksi, yaitu adalah nasar yang harus dia tepati, yang harus dia lakukan. Dia harus membayar nasarnya. Ya. Banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan nasar kepada Tuhan. Saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bagaimana mereka boleh ada dalam pelayanan karena nasar, karena suatu janji, dan mereka menepati janji itu karena Tuhan sudah melakukan apa yang menjadi doa mereka, apa yang mereka minta kepada Tuhan. Janji itu merupakan nasar yang harus dilakukan. Firman Tuhan bilang tidak boleh menunda-nundanya, apalagi mengingkari janji kita kepada Tuhan. Karena itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Tuhan akan menuntut setiap janji kita kepadanya, setiap apa yang kita nasarkan. Waktu kita berjanji kepada manusia, kita mungkin bisa mengingkari janji itu. Nasar kita kepada manusia, kita bisa mengingkari itu. Tapi tidak kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak memenuhi itu, tidak membayar apa yang kita nasarkan kepada Tuhan, maka itu menjadi dosa di dalam kehidupan kita. Dan tentu Tuhan tidak kompromi dengan orang yang berbuat dosa. Sekali lagi itu dijelaskan dalam ayat 21 dan ayat 23. Saya baca lagi firman Tuhan. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Ayat 23. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Jadi harus dilakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Bahkan di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah
nasarmu. Jadi nasar kepada Tuhan itu adalah janji yang harus ditepati, yang harus kita bayar, kita penuhi. Supaya itu tidak menjadi dosa di dalam kehidupan kita. Kecuali di dalam doa kita, kita tidak pernah bernasar kepada Tuhan. Maka hal itu tidak menjadi dosa dalam hidup kita. Tidak menjadikan kita sebagai manusia berdosa. Karena kita memang tidak bernasar. Di ayat 22 sudah dikatakan, tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Ya. Kita akan melihat beberapa orang dalam Alkitab yang bernasar dan mereka membayar nasar itu kepada Tuhan. Yang pertama ada bangsa Israel. Dalam Bilangan 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang seperti ini, Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Jadi kita lihat yang pertama ada bangsa Israel. Saat bangsa Israel menghadapi musuh dan dalam keadaan tidak dapat berbuat apa-apa, tidak berdaya. Ya. Awalnya mereka mengalami kekalahan. Ada orang-orang yang ditahan, ditawan. Pada saat itu mereka bernasar kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan. Jadi membuat satu janji kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyerahkan, mereka boleh mengalami kemenangan, mereka akan melakukan sesuatu buat Tuhan, yaitu mereka akan membinasakan setiap kota-kota musuh dan tidak akan menyisakan satu apapun. Dan kita lihat Tuhan memberikan mereka kemenangan. Dan mereka pun membayar apa yang mereka nasarkan, apa yang mereka janjikan kepada Tuhan. Jadi mereka memenuhi apa yang mereka sudah janjikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan mereka kemenangan. Yang kedua kita lihat ada Hakim Yeftah. Dalam kitab Hakim-Hakim 11 ayat 28 sampai ayat 35 saya baca firman Tuhan. Enggak panjang ya. Hakim-Hakim 11 ayat 28 sampai ayat 35. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yeftah. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar dari antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Yeftah, saat Yeftah dan bangsa Israel berperang melawan Bani Amon, Yeftah bernasar kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan besar bagi Yeftah dan Israel. Yeftah pun membayar nasarnya kepada Tuhan, sekalipun dengan hati yang sedih karena anaknya yang ia nasarkan kepada Tuhan. Jadi Yeftah bernasar, kalau Tuhan memberi kemenangan bagi dia atas Bani Amon, maka dia berjanji bahwa siapapun yang menyongsong dia, yang keluar dari pintu rumahnya menyongsong dia, dia akan diberikan kepada Tuhan.
dan menjadi korban bakaran. Tapi kita lihat pada akhirnya anaknya yang keluar dan hal itu menyedihkan hatinya. Ya. Di ayat 30-31 dikatakan, lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ini hal yang perlu kita perhatikan dari nasarnya Yeftah kepada Tuhan. Kita melihat dari ayat 30 sampai ayat 31 ini ada kata dan. Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kata dan ini dalam bahasa Ibrani memakai kata fau yang diterjemahkan atau dan bukan dan. Jadi sebenarnya itu ada dua pilihan di sana. Menjadi kepunyaan Tuhan atau aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Jadi ada pilihan dan Yeftah memilih untuk memberikan anaknya menjadi milik Tuhan. Atau pelayanan Tuhan, sebagai pelayan Tuhan seumur hidup. Bukan menjadi korban bakaran. Karena di sini Yeftah bilang kalau dia kembali ke rumahnya, siapa yang keluar dari pintu rumahnya, kalau itu orang, ya itu akan diberikan kepada Tuhan. Dan yang keluar adalah anaknya, berarti dia memberikan anaknya kepada Tuhan. Tapi kalau hewan yang keluar, ya itu akan dijadikan sebagai korban bakaran. Jadi bukan anaknya Yeftah yang dia korbankan sebagai korban bakaran. Sebab mengorbankan manusia pada saat itu sebagai korban bakaran tidak berkenan kepada Allah. Allah tidak pernah meminta korban manusia dijadikan sebagai korban. Contohnya kita juga lihat Ishak, itu hanya ujian kepada Abraham. Dan pada akhirnya Ishak tidak dijadikan korban bakaran. Tuhan mengganti dengan korban hewan. Kenapa? Karena korban manusia dijadikan korban bakaran itu bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kesedihan Yeftah di sini karena anaknya tidak akan pernah menikah. Ya. Dan itu dijelaskan dalam ayat 39. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Jadi anaknya Yeftah tidak menikah, tidak mendapat keturunan, hal itu menjadikan kesedihan bagi Yeftah karena itu adalah anak satu-satunya. Namun dari kisah Yeftah ini kita belajar untuk memikirkan baik-baik apa yang harus kita nasarkan. Ya, karena bernasar itu juga harus dipikirkan baik-baik supaya hal itu tidak menjadikan kita sedih dan akhirnya tidak dapat membayar janji kita kepada Tuhan dan hal itu menjadikan kita berdosa di hadapan Tuhan. Kalaupun kita sudah terlanjur, ya kita harus melakukan itu. Harus membayar nasar kita kepada Tuhan. Seperti Yeftah yang melakukan itu kepada Tuhan. Sekalipun dengan kesedihan hati. Tetapi dia tidak berdosa di hadapan Tuhan. Yang terakhir adalah Hana. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai ayat 11 kita tidak baca di sana. Tetapi kita tahu cerita ini bagaimana Hana, seorang yang mandul. Tapi ketika dia bernasar di dalam doanya kepada Tuhan, dalam susah hati karena dia tidak memiliki anak, namun saat ia bernasar kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya dan memberikan mujizat kepadanya. Dan Hana pun membayar nasarnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mendengar doanya, menjawab dia, memberikan dia mujizat. Dia mendapatkan Samuel. Dan dia membayar nasarnya kepada Tuhan. Nasarnya kepada Tuhan adalah anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Sama seperti anak gadis dari Yeftah. Namun kita lihat, Hana pun diberkati Tuhan dengan banyak anak. Ini merupakan gambaran berkat bagi orang yang membayar nasarnya kepada Tuhan. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan itu akan terus berlanjut dalam kehidupannya. Jadi anugerah Tuhan, berkat Tuhan gak akan pernah putus, gak akan berhenti dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu menjadi orang-orang yang memenuhi nasar kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bernasar atau tidak bernasar itu bukan dosa. Yang berdosa saat kita tidak dapat membayar nasar kita kepada Tuhan.
Namun ketika kita melakukannya, kita membayar nasar kita, maka kita akan terlepas dari nasar tersebut. Dan kita tidak memiliki hutang. Kita menjadi orang-orang yang tidak berhutang kepada Tuhan. Itu sebabnya, ya kalau ada di dalam sistem kehidupan kita, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang bernasar mungkin kepada Tuhan, mungkin hanya sekecil saya katakan tadi, mungkin bersaksi, ya karena sudah mengalami sesuatu, bayar nasar itu. Bersaksi nggak apa-apa. Ya. Mungkin belum terbiasa, tapi kalau kita melakukan itu, kita tidak berhutang kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan berlanjut terus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Ajar kami jadi jemaat Tuhan yang membayar setiap nasar kami kepada Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah boleh meneguhkan setiap iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, firman-Mu dipuji. Kepada Allah, keluarga, jemaat GPD El Shaddai Magelang percaya, kami tidak takut, nasar kepada-Mu ya Allah akan kami bayar. Sebab Engkau telah meluputkan kami daripada maut, bahkan menjaga kaki kami sehingga tidak tersandung, maka kami boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.